Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini kita akan membahas materi tentang puasa, khususnya yang berkaitan dengan syarat puasa, rukun-rukun puasa, dan sunnah-sunnah puasa. Terkait hal tersebut, maka kita penting untuk memahami apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga ibadah yang kita amalkan, khususnya puasa ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Kita awali dari yang pertama, yaitu syarat puasa, yang mana syarat puasa ini adalah syarat wajib. Syarat wajib puasa adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang, yang mana ketika kondisi tersebut dipenuhi atau ada pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Sebaliknya, apabila ada satu saja aspek dari syarat wajib yang tidak terpenuhi, maka kewajiban puasa baginya menjadi gugur. Dalam syariat Islam, dalam fikih, ada 5 syarat wajib puasa yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Islam atau beragama Islam. Artinya non-muslim tidak wajib berpuasa. Apabila ada non-muslim yang berpuasa sama dengan kita misalnya, termasuk niatnya semua dilakukan gitu ya, maka tidak ada nilai baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mukallaf atau sudah masuk usia taklif, yakni seseorang yang sudah sampai usia balik dan berakal, usia dewasa. Mukallaf artinya secara bahasa adalah terbebani. Terbebani apa? Terbebani syariat. Artinya seseorang yang sudah mukallaf, apabila dia mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan apabila dia meninggalkan yang diperintahkan dan mengerjakan yang dilarang, maka dia mendapatkan dosa. Indikator balik atau usia balik bagi laki-laki adalah mimpi basah, bagi perempuan haid. Maka anak kecil yang belum balik, apabila mereka berpuasa, maka yang mendapatkan pahala adalah orang tuanya, ya. Pahala mendidik, mengenalkan kepada Islam, mengenalkan kepada ibadah, gitu ya. Sedangkan apabila si anak tidak puasa, ya tidak berdosa. Maka apabila seseorang sudah mukallaf, dia wajib, maka menjadi syarat wajib. Kemudian selanjutnya, syarat wajib yang ketiga adalah mampu atau qudr. Dalam hal ini adalah mampu menjalankan ibadah puasa. Bagi mereka yang tidak mampu, misalnya karena usia yang sudah senja, yang sudah sangat sepuh, gitu ya, yang apabila dipaksa berpuasa maka bisa membahayakan keselamatan fisik maupun jiwanya, maka baginya tidak wajib berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Dan ada kalanya ketidakmampuan ini berlanjut terus, begitu ya, berlanjut terus seperti orang yang sudah sepuh, gitu ya, maka tahun berikutnya sangat dimungkinkan dia juga tidak mampu. Maka dalam fikih yang demikian, maka wajib membayar fidyah. Ya. Fidyah adalah pengganti, gitu, pengganti ibadah yang ditinggalkan karena tidak mampu. Maka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah,
Wa 'alal ladzina yutiqunahu ya fidyatun ta'am miskin. Barang siapa yang tidak ya, orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka hendaknya dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah sehat, secara fisik dia sehat. Maka ketika dia sakit, maka dia tidak wajib berpuasa. Dan syarat yang terakhir adalah mukim. Mukim artinya bertempat tinggal di suatu tempat begitu ya, atau dia tidak dalam posisi sedang bepergian. Maka seorang yang sakit dan juga dalam perjalanan, mereka boleh tidak berpuasa. Ya, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan dia boleh untuk mengerjakan atau mengamalkan puasa ini di hari yang lain gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian syarat dan wajib maksudnya syarat wajib puasa yang harus dipenuhi, dan ini harus ada gitu ya, sebelum kita mengamalkan ibadah puasa. Kemudian berikutnya kita membahas rukun puasa. Rukun dalam fikih ibadah khususnya adalah aktivitas amal ya, amaliyah dalam sebuah ibadah yang wajib dilaksanakan. Rukun adalah runtutan amaliyah dalam sebuah ibadah yang wajib dikerjakan. Satu saja luput, satu saja tidak dilakukan, maka ibadah yang kita amalkan menjadi tidak sah, menjadi batal. Nah, terkait dengan puasa, maka ada dua rukun di sini. Yang pertama adalah niat. Niat ini wajib ada karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguh setiap orang akan mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, sedangkan posisi niat itu adanya di dalam hati. Ya. Jadi niat itu qasdus syai', berkehendak untuk melakukan sesuatu yang kehendak tersebut ada di dalam hati. Semua ulama, jumhur ulama berpendapat ya bahwa ini menjadi ijma ulama ya, semua ulama bersepakat bahwa niat ini harus ada di semua ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, termasuk puasa. Nah, terkait dengan niat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, khusus untuk puasa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan niat. Yang pertama adalah at-tabyid. At-tabyid artinya niat ya, dilakukan dan harus diucapkan harus ada di malam hari sampai waktu subuh ya. Jadi niat puasa wajib harus dilakukan pada malam hari sampai batasannya adalah waktu subuh, terbit fajar. Maka bagi yang niatnya setelah subuh gitu ya, setelah masuk waktu subuh dan seterusnya, maka puasanya menjadi tidak sah karena dia dianggap belum berniat. Maka sangat bagus saya kira kebiasaan kita jamaah ya untuk kemudian sholat
tarawih, dan setelah sholat tarawih kemudian bersama-sama mengucapkan niat puasa. Tetapi perlu diingat, karena posisi niat itu sesungguhnya ada di dalam hati, maka sebenarnya ketika hati kita sudah berniat ya untuk berpuasa, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Adapun melafadzkannya, ya, ada beberapa perbedaan pendapat ulama ya. Mazhab Syafi'i misalnya berpendapat bahwa melafadzkan niat, talaffuz bin niat itu hukumnya sunnah. Maka bagi Bapak Ibu yang terbiasa atau biasanya niat dengan melafadzkan, maka wajib juga menghadirkan hati ya, menghadirkan hati. Makanya harus paham maknanya ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri dan seterusnya, itu harus paham artinya dan menghadirkan hati. Karena kalau sudah rutin kita lakukan gitu ya, kadangkala hanya di lisan saja sedangkan hati dan pikiran entah kemana. Ini harus diperhatikan betul, karena bisa jadi kita melafadzkan niat tapi hati nggak hadir, maka bisa jadi niat kita nggak sempurna ya. Penting juga kita memahami ini karena kadangkala ya, apalagi masa lockdown, masa pandemi COVID ini ya, semua sholat di rumah misalnya, atau mungkin nggak sempat gitu ya, atau mungkin sholatnya di akhir dan seterusnya, atau mungkin malah bablas waktunya sampai subuh begitu ya, maka perlu diperhatikan untuk niat ini harus ada ya, harus ada. Jangan sampai misalnya suatu ketika kita terlambat bangun sudah subuh dan kita belum niat, maka bisa jadi puasa kita tidak sah. Kemudian syarat niat yang kedua adalah at-ta'yin. At-ta'yin artinya menegaskan niat. Maksudnya apa? Apakah puasa yang akan diamalkan itu puasa fardu, puasa sunnah, atau puasa apa? Dan kapan? Maka dalam niat yang dilafadzkan itu spesifik ya, nawaitu shauma ghadin. Saya berniat untuk puasa besok ya. Ada ifardhi syahri yang fardu nih, puasa yang wajib tahun ini. Kemudian syarat yang ketiga adalah at-tikror. At-tikror artinya harus berulang-ulang. Maksudnya apa? Setiap hari harus berniat. Tidak cukup misalnya merapel niat di hari pertama puasa untuk 1 bulan puasa misalnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu tidak dianjurkan ya. Hal itu tidak dianjurkan karena pada dasarnya puasa itu tiap harinya adalah amal yang berdiri sendiri. Tapi memang ada ulama yang memperbolehkan ya. Ada juga yang memperbolehkan untuk kehati-hatian, siapa tahu lupa begitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kita berniat setiap hari. Nah itu terkait dengan rukun yang pertama, niat. Saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum dan semua yang membatalkan puasa dari sejak waktu subuh ya sampai terbenam matahari atau waktu masuk waktu maghrib. Itu durasi waktunya. Kemudian, nah ini terkait dengan pembatal-pembatal puasa ya. Pembatal-pembatal puasa itu apa saja? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Maka bila seseorang makan dan minum ketika puasa dan dia dalam kondisi lupa, maka tidak mengapa. Tapi ketika dia ingat, maka harus segera dihentikan. Harus segera dihentikan. Dan puasanya tetap sah, asalkan nggak lanjut ya, pura-pura lupa begitu misalnya, nah itu lain lagi ya. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja ya, maka itu bisa itu membatalkannya.
Kemudian yang ketiga, keluarnya air mani dengan sengaja, baik karena suami istri begitu ya, bercanda atau bermesra-mesraan kemudian keluar, nah itu maka batal puasanya ya. Atau ya karena sebab-sebab yang lain yang memang disengaja, maka puasa menjadi batal dan tentu saja berdosa ya, karena dalam puasa kita harus menahan syahwat juga gitu kan ya. Penting untuk ditegaskan dengan sengaja, karena ada juga keluar air mani tanpa sengaja, misalnya mimpi basah. Nah, kalau kita tidur, dalam posisi tidur kita junub mimpi basah, maka puasa kita tetap sah, tidak batal. Selanjutnya haid dan nifas bagi perempuan. Kira-kira jelas ini. Dan selanjutnya yang keempat adalah berniat membatalkan puasa. Karena seperti yang tadi kita baca ya terkait dengan niat, innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh setiap orang akan pasti akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Maka ketika di dalam hati kita terdetik ya muncul niat yang kuat untuk saya tak berhenti puasa gitu ya, maka puasa menjadi batal. Barangkali pernah kita ya dalam perjalanan safar gitu ya, saya tak puasa kemudian kok rasanya nggak kuat gitu ya, kemudian hati mengatakan terus saya tak batal aja, maka batallah puasa kita. Kemudian yang terakhir, berhubungan suami istri atau jima di siang hari ya. Di siang hari suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka puasanya menjadi batal. Dan selain puasanya batal, dia harus membayar kafarah ya. Dia harus membayar kafarah, melaksanakan kafarah, karena bagi suami istri ya yang hubungan suami istri di siang hari selain puasanya batal, wajib mengeluarkan kafarah. Apa saja kafarah yang harus dikeluarkan secara berurutan? Yang pertama adalah membebaskan seorang budak mukmin. Nah, karena sekarang tidak ada perbudakan, maka yang kedua, jika tidak mampu untuk membebaskan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat, berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, maka harus mengulang dari awal. Sudah 1,5 bulan, kemudian kok nggak puasa gitu ya, maka harus mengulang dari awal. Selanjutnya, jika tidak mampu, maka ia harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberikan takarannya ya 1 mud. 1 mud itu setara dengan 0, ya kalau para ulama mengkonversi 1 mud ini 0,6 kg beras katakanlah, atau bahan makanan pokok yang diberikan kepada setiap fakir miskin untuk kafarah 60. Sama dengan fidyah tadi ya, fidyah tadi juga setiap hari puasa yang ditinggalkan karena tidak mampu tadi, maka fidyahnya adalah memberi makan orang miskin sebanyak 1 mud. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi terkait dengan kafarah, siapa yang harus membayar kafarah? Para ulama, bagian besar ulama berpendapat bahwa yang wajib membayar kafarah adalah suami yang menanggung kafarah. Baik, kita lanjutkan kemudian terkait dengan sunnah puasa. Dalam ibadah, sunnah adalah amal-amal yang apabila dikerjakan kita akan mendapatkan tambahan pahala kebaikan dari ibadah yang kita lakukan. Kalau kita tidak laksanakan, tidak amalkan, maka tidak mengapa, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah kita. Tapi tentu saja kita harus berusaha untuk mengamalkan. Sunnah puasa yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Bagaimana ukuran mengakhirkan sahur? Maka kita coba perhatikan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu.
Beliau bercerita, kami pernah makan sahur bersama Nabi, kemudian kami berdiri untuk menunaikan sholat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur kalian? Zaid menjawab, sekitar membaca 50 ayat. Jadi ukurannya antara sahur, waktu sahur ya, dan azan subuh adalah membaca 50 ayat ya. Misalnya kalau buat membaca normal kurang lebih mungkin 5 sampai 10 menit kira-kira. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Seseorang ya, manusia akan tetap berada pada kebaikan ma'ajjalu al-fitr, selama mereka ajjalu, menyegerakan berbuka. Maka ada istilah ta'jil, dari kata ajjal dan ma'jilu artinya bersegera ya. Adzan maghrib maka langsung bersegera masuk ke terbenam matahari andai masuknya waktu maghrib segera. Yang ketiga adalah berbuka dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, dengan air putih. Apabila tidak ada air putih ya apa yang tersedia. Tapi yang paling baik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dengan kurma kemudian air putih. Selanjutnya adalah berdoa ketika berbuka. Perlu dipahami bahwa pada saat berbuka adalah saat di mana waktu yang sangat mustajab untuk doa itu dikabulkan. Dengan sabda Nabi Muhammad SAW, salah satu la turaddu da'wat al-imamu al-'adil was-sha'imu hina yuftiru wa da'watuhu madhum. Ada 3 doa orang yang tidak tertolak, la turaddu. Pertama adalah imam yang adil, kedua adalah orang yang berpuasa pada saat dia berbuka, yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Nah, perhatikan di sini as-shaimu hina yuftir, seseorang yang berpuasa pada saat dia berbuka. Maka ketika berbuka, kita juga baik untuk mendoa apapun, berdoa sesuai dengan hajat kita. Tapi juga perlu kita perhatikan yang selanjutnya, doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berbuka. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Lafaz doa buka puasa sebagian riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah ketika berbuka beliau membaca doa berikut, zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi urutannya mengucapkan basmalah, bismillah atau bismillah, kemudian makan kurma atau minum putih gitu ya, minum putih dulu misalnya. Setelah itu zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, telah hilang rasa haus, tenggorokan sudah basah gitu ya, urat-urat telah basah dan pahala telah sempurna insyaallah. Adapun doa Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu, kemudian dilanjutkan lafadznya sama seperti ini, zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu berasal dari hadis yang lemah ya. Jadi sebenarnya doa ini sudah cukup. Tapi kalau kita mau mengamalkan Allahumma lakas sumtu, maka sebagian ulama membolehkan kita mengamalkan doa sebagai fadilah amal, fadilatul amal gitu ya. Tetapi dengan lafaz yang sudah kita pahami, kita ketahui dari nas yang sahih, maka itu sudah cukup pada masalah. Yang terakhir adalah memberi makan orang yang berbuka, entah takjil, entah makan gitu ya. Dan ketika kita memberi makan orang yang berbuka, kita juga akan mendapatkan pahala ya, pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang sedang berpuasa itu. Maka kita mendapatkan double pahala begitu ya, kita memberi. Maka semakin banyak yang kita beri makan orang-orang yang berpuasa, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal penting terkait dengan ibadah puasa yang harus kita pahami, yang harus kita kemudian amalkan gitu ya, terkait dengan syarat wajib
kemudian rukun-rukun puasa, kita hindari hal-hal yang membatalkan puasa, dan kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah puasa sehingga menjadi sempurna ibadah puasa yang kita kerjakan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan, sehingga kita sampai akhir Ramadan nanti kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama Bapak Ibu dengan membaca tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.